Zaman sekarang banyak yang mutusin buat nggak menikah. Bukan karena nggak mau nikah, tapi banyak banget persyaratan yang kagak masuk akal. Minimal punya rumah lah, kerjaan yang mapan lah, anak sultan lah, punya jet pribadi lah. Belum lagi yang minta maharnya nggak ngotak. Belum lagi resepsi maunya gede-gedean. Alasan itulah yang pada akhirnya banyak orang buat nunda nikah sampai ada yang mutusin nggak mau nikah. Emang apa sih sebenarnya pernikahan itu? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka atas dasar itu sesungguhnya pernikahan itu sebuah ikatan suci dan sakral dari laki-laki dan perempuan. Terus, apakah nikah harus mewah? Pesta pernikahan atau resepsi emang sesuatu yang dibilang penting, yang tujuan sebenarnya buat mengumumkan kepada masyarakat kalau kedua mempelai pengantin udah resmi menjadi pasangan suami istri. Dan dalam Islam sendiri disebut dengan walimatul ursi. Dan Rasul menganjurkan buat menyelenggarakan walimah walau hanya dengan memotong kambing. Artinya, tujuan walimah adalah memberi kabar ke seluruh orang bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Sekaligus memohon doa kepada segenap undangan yang hadir untuk keberkahan hidup kedua mempelai. Acara walimah tentu bukanlah ajang pamer status, pamer kebanggaan, dan pamer kemewahan. Terus, apa mahar itu harus mahal? Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib bagi suami kepada istri sebagai bentuk simbol ketulusan hati suami mencintai istrinya, agar timbul rasa cinta kasih dan sayang antar keduanya. Mahar hendaknya berupa sesuatu yang memiliki nilai. Bentuk mahar bisa macam-macam dan gak terbatas hanya pada harta semata. Mahar bisa berupa kendaraan, hewan, dan ada juga yang memberikan mahar sendal jepit. Dan ada beberapa hadis yang menerangkan soal mahar. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis riwayat Abu Daud dari Uqbah bin Amir. Sebaik-baik wanita ialah yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar yang baik adalah yang mudah dipenuhi, sehingga tidak memberatkan calon suami. Hikmah dibalik anjuran untuk meringankan mahar adalah memudahkan para pemuda untuk menikah, memudahkan jalan untuk mewujudkan keluarga sakinah, membuka pintu halal, memudahkan cinta dan langgengnya kasih sayang. Sebenarnya emang di dalam agama juga dipermudah kalau ada orang yang mau menikah, tapi kenyataan di lapangan jauh dari kata mudah. Sebenarnya menikah bukan sesuatu yang berat dan ribet, tapi kenyataan di lapangan dibuat berat dan ribet bener. Mau niat baik malah terhalang sama persyaratan-persyaratan yang kagak masuk akal. Dan ini beberapa persyaratan yang bisa nunda pernikahan. Tekor asal kesohor. Kalau kata orang Betawi mah, tekor asal kesohor, yang artinya kagak ngapa-ngapa ngutang, yang penting mewah dan meriah, dengan alasan gengsi dan malu sama keluarga. Nggak sedikit para calon pengantin yang awalnya cuma mau ngadain acara pernikahannya dengan sangat sederhana. Paling akad di KUA, habis itu selamatan dah, ngundang saudara, temen, sama tetangga buat makan-makan, sama minta doa mereka buat mempelai biar sakinah mawaddah warahmah. Tapi karena gengsi dan malu sama keluarga besar, teman dan tetangga akhirnya bela-belain ngutang sana sini. Jual apa aja yang dipunya cuman buat muasin orang lain. Padahal orang lain mah cuma sekedar nikmatin makanan, dekorasi sama hiburannya doang. Nah lu yang habis nikah malah boncos, malah tekor. Habis nikah bukan bulan madu, malah bulan pahit. Karena harus mikirin utang yang harus lu bayar. Apalagi kalau utangnya nggak sedikit. Ada kok yang sampai ratusan juta. Mamam dah lu. Berlindung di balik kata nikah kan cuma sekali seumur hidup. Pasti banyak yang berlindung di balik kata-kata ajaib ini. Nggak tahu siapa yang mula-mulain. Tapi kata nikah sekali seumur hidup ini emang sangat ampuh benar.
Jadi acara pernikahan dibuat dengan semewah dan meriah mungkin, biar ada kesan dan pengalaman sama dokumentasi yang selalu diingat seumur hidup. Asik. Terus juga bisa posting di sosmed biar banyak yang ngasih like. Makan tuh like. Yang sebenarnya nikah itu awal dari perjalanan panjang. Bener sih, emang nikah itu cuma sekali seumur hidup. Tapi kan gak perlu semewah dan semeriah itu. Kalau lu punya duit, lu punya kemampuan ya kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau sampai rela-relain ngutang mah, jadinya nikah sekali nyicilnya seumur hidup. Budaya bodoh masih dilanjut. Setiap daerah pasti punya budaya dan adat istiadat yang berbeda. Tapi nggak sedikit juga yang masih pakai budaya kondangan adalah utang piutang. Masih banyak yang beranggapan kalau kondangan itu utang. Kayak di daerah gua, kondangan masih ditulisin nama di amplopnya. Pertanyaannya, buat apa? Dan gua pernah nemuin amplop-amplop yang ada di kotak mempelai dan orang tua itu dicatat kalau di amplopnya dikasih nama. Udah gitu ditulisin lagi nominalnya berapa. Mau heran tapi emang masih ada. Dengan alasan nanti kalau kita diundang kita harus datang dan mulangin uang sebesar nominal yang dikasih. Mantap. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa resepsi harus dilangsungkan secara besar-besaran. Dengan alasan kalau udah banyak kondangan di mana-mana, jadi rugi kalau nggak bikin acara. Pernikahan dijadiin ajang mencari keuntungan. Pesta besar artinya keluarga kaya. Nah, ini juga banyak ditemuin di Indonesia. Pesta pernikahan dianggap sebagai simbol status sosial, yang artinya semakin mewah pestanya, maka semakin tinggi derajat keluarga lo di mata masyarakat. Mantap. Nah, ini yang ngebuat pesta pernikahan menjadi ajang pamer, walaupun bela-belain ngutang sampai ratusan juta. Yang sebenarnya calon mempelai nggak punya uang buat bikin pesta semewah itu. Tapi karena ikut arus dan gak mau dianggap susah dan gak mampu, akhirnya mereka rela buat pesta yang mewah. Yang jadi pertanyaan, apa ada hubungannya pesta mewah sama kebahagiaan kedua mempelai? Karena bukan soal mewahnya, tapi gara-gara jadi raja dan ratu sehari, lu harus nanggung utang yang bikin kepala puyeng setiap hari. Mahar yang terlalu mahal. Dalam pernikahan, mahar itu simbol yang wajib diberikan oleh mempelai pria buat mempelai wanitanya. Sebenarnya mahar itu bisa dalam bentuk apa aja. Yang terpenting ada nilainya. Nggak mesti bentuk harta. Bisa dalam bentuk kendaraan, hewan ternak. Bahkan ada yang menikah dengan mahar sendal jepit. Mantap kagak tuh? Tapi nggak sedikit juga seorang wanita meminta mahar yang sangat luar biasa. Berapa mahar kalau lo pengen nikah? Tergantung laki-lakinya ya nggak ngeberatin juga sih. Minimal berapa? Minimal 1 M lah ya. 1 M. Bahkan sampai angka yang fantastis. Yang jadi pertanyaan, apa dibolehkan? Sebenarnya sih sah-sah aja, nggak ada salahnya. Tapi apa nggak memberatkan si calon prianya? Yang akibatnya si pria rela ngorbanin segala yang dia punya buat mempersunting wanitanya. Bahkan sampai ngutang. Kan nantinya setelah mereka menikah, yang ngelunasin ya mereka-mereka juga. Apa nggak bahaya buat rumah tangganya? Jangan sampai habis nikah justru berantem mulu gara-gara harus ngelunasin utang. Selain itu, kadang ada juga orang tua yang nentuin mahar buat anaknya. Kalau orang tua yang bijaksana mah bisa ngertiin. Tapi kalau orang tuanya manfaatin calon mantunya, pasti dia matok harga dengan jumlah yang besar. Calon mertua matok budget. Pesan terbuka buat para orang tua yang anaknya mau menikah. Apa sih yang ngebuat kalian mematok harga ke calon mantu? Gue bisa tahu dan paham maksud kalian. Bahwasanya kalian membesarkan anak kalian dengan susah payah dan banyak biaya yang emang harus kalian keluarin. Tapi apa harus mematok para calon mantu dengan mahar yang besar dan harus dipestain secara mewah dan besar-besaran? Jangan sampai memanfaatkan anak kalian buat mendesak calon mantu yang akhirnya dia bela-belain ngutang sampai ratusan juta cuma mau memenuhi keinginan kalian. Terkecuali kalian cuma mau nantang si calon mantu dengan mematok harga dengan maksud ngetes apakah si pria ini benar-benar serius dan tulus mau menikahi anak perempuan kalian. Tapi banyak yang terjadi justru sebaliknya. Para orang tua meminta mahar dan seserahan pernikahan dalam jumlah yang besar, bahkan sampai ratusan juta,
dengan alasan gengsi dan malu sama keluarga besar dan apa kata orang. Yang lagi-lagi akibatnya calon mempelai pria rela ngutang demi memenuhi gengsi dari calon mertuanya. Nah, sebenarnya kan nanti anak kalian juga yang harus nanggung utangnya. Pikirin dah. Sebenarnya ada banyak cara menikah tanpa berhutang, dan gue yakin lu pasti tahu itu. Lu bisa menikah dengan sangat sederhana sekali. Bisa nikah di KUA yang gratis. Terus undang keluarga, teman, sama tetangga aja buat ngadain selamatan. Yang tujuan sebenarnya mengundang mereka untuk memberitahu kalau kalian sudah sah menikah dan jadi suami istri, serta meminta doa dari mereka agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Turunin ego sama ilangin gengsi kalian cuma karena takut dianggap susah dan kagak mampu kalau nggak ngadain resepsi yang mewah. Nggak usah sibuk cari-cari penilaian orang lain soal pernikahan kalian. Itu capek, dan yang harus nanggung kerugiannya juga kalian sendiri. Nggak usah berlindung dari kata-kata ajaib kalau nikah itu sekali seumur hidup. Terus kondangan juga jangan dijadiin utang piutang yang nggak bakal selesai sampai anak cucu. Dan buat para orang tua, jangan mematok mahar dan seserahan buat calon mantu yang akibatnya selain nanggung utang banyak, lebih fatal lagi malah calon pengantin ambil jalur nekat nikah karena hamil duluan. Udah dulu aus gua mau minum. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalam.